Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga masih dalam keadaan baik ya. Hari ini kita masih belajar online. Dan semoga masih semangat dan gak boleh kendor semangatnya, karena harus semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar mengenai iklan. Materi pembelajaran yang akan dibahas ada 3. Yang pertama, pengertian iklan. Yang kedua, struktur isi dalam iklan. Yang ketiga, struktur bahasa dalam iklan. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah tahu ya iklan itu apa. Di sini, pengertian iklan menurut KBBI adalah berita pesanan untuk mendorong memujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Nah, biasanya kalian sudah sering ya melihat iklan, baik itu di televisi, di surat kabar, majalah, koran, ataupun jalan-jalan yang sering kalian telusuri. Itu banyak sekali iklan, baik iklan layanan masyarakat, lowongan pekerjaan, atau himbauan. Misalnya mengenai barang-barang yang sering kalian pakai, misalnya pasta gigi, lalu shampoo, lalu sabun. Biasanya iklan-iklan tersebut sering tayang ya di televisi. Lalu kalau lowongan pekerjaan biasanya di surat kabar atau koran. Lalu layanan masyarakat biasanya yang ada di pinggir jalan, itu biasanya ada layanan masyarakat seperti buanglah sampah pada tempatnya, atau misalnya mengenai bahaya merokok, seperti itu. Lalu pembelajaran yang kedua yaitu struktur isi dalam iklan. Nah, menurut Bolen tahun 1984, struktur isi dalam iklan ini mencakup 3. Yang pertama, butir utama atau headline. Yang kedua, badan atau body copy. Yang ketiga, ada penutup atau close. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, butir utama atau headline. Headline adalah bagian yang terpenting pada iklan untuk menarik perhatian khalayak. Letaknya tidak selalu pada awal tulisan, tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca orang. Nah, di sini di huruf tebalkan oleh Ibu agar diingat, biasanya menggunakan huruf lebih besar daripada yang lain. Jadi, kalau butir utama pada headline ini tidak selalu ada di awal kalimat. Bisa saja di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Nah, hurufnya itu biasanya lebih besar. Karena apa? Hurufnya lebih besar itu untuk menarik pandangan orang. Itu iklannya tentang apa ya? Pasti besar hurufnya. Nah, di sini ada contoh dari iklan narkoba berbahaya. Nah, itu adalah butir utama atau headline karena ditulis lebih besar daripada yang lain. Itu namanya headline atau butir utama. Seperti itu. Lanjut lagi ke yang kedua, badan atau body copy. Body copy ini adalah penjelasan dari headline tersebut. Pada bagian ini berisi hal yang ingin disampaikan kepada khalayak dengan menggunakan bahasa persuasif yang mengajak, mudah dipahami, dan tidak membosankan bagi pembaca. Nah, di sini body copy adalah isi dari iklan tersebut yang bersifat mengajak, terus menarik khalayak atau masyarakat, dan bacaannya itu tidak membosankan untuk masyarakat. Jadi masyarakat itu akan tertarik mengenai iklan tersebut. Nah, di sini contohnya badan dari body copy-nya dari iklan tersebut. Di sini ada pengertian mengenai narkotika. Lalu dampak langsungnya kejiwaan, tubuh, dampak tidak langsungnya. Nah, itu kan menarik untuk khalayak. Nah, dampak langsung dan dampak tidak langsung dari narkoba itu seperti apa sih? Nah, di situ dijelaskan dalam iklan tersebut. Lalu yang ketiga, penutup atau close. Penutup berisi informasi-informasi yang tidak berhubungan dengan topik yang diiklankan. Informasi tersebut dapat berupa nomor telepon, cap dagang, slogan, dan tempat pelayanan. Sudah tahu tuh, ada kodenya, nomor telepon, cap dagang, slogan, dan tempat pelayanan. Nah, di sini contohnya pada iklan tersebut, masih iklan yang sama, di sini ada logonya, yaitu Indonesia Baik ID, itu slogannya atau logonya, capnya. Lalu ada
Di sini tidak ada nomor telepon tapi ada media sosialnya seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter mengenai iklan tersebut. Jadi kita bisa mengunggahnya atau bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Seperti itu struktur isi dalam iklan. Selanjutnya ada struktur bahasa pada iklan. Ada 3. Yang pertama, penggugah. Yang kedua, informatif. Yang ketiga, ada persuasif. Yang pertama, yaitu penggugah. Kata yang digunakan harus dapat menggugah masyarakat agar dapat membaca iklan tersebut. Nah, menggugah ini adalah bagaimana kita cara membujuk atau melakukan ketertarikan pada masyarakat untuk membaca iklan tersebut. Seperti tadi, dampak langsung dan dampak tidak langsung. Itu kan menggugah masyarakat untuk membaca, untuk melihat iklan tersebut seperti apa. Nah, itu struktur bahasa yang pertama dalam iklan, harus menggugah masyarakat tersebut. Lalu yang kedua, informatif. Kalimat yang digunakan harus jelas, komunikatif, dan tidak berbelit-belit. Namanya juga informatif, informasi yang akan disampaikan. Maka dari itu harus jelas, komunikatif, dan tidak berbelit-belit. Jadi informasinya langsung tertuju kepada hal yang akan disampaikan. Yang tadi, narkoba berbahaya, dampak langsungnya kejiwaan dan tubuh, dampak tidak langsungnya keluar banyak uang. Nah, itu adalah kalimat informatif yang jelas, tidak berbelit-belit, dan komunikatif bagi masyarakat. Nah, itu struktur bahasa yang kedua. Lalu struktur bahasa yang ketiga yaitu persuasif, atau rangkaian kalimat membuat konsumen tertarik dan penasaran. Nah, di sini gimana sih caranya untuk membuat konsumen tertarik dan penasaran? Kita gunakan gambar atau kita membuat iklan tersebut banyak warnanya. Nah, di sini kan iklan yang narkoba yang tadi, yang sebelumnya, itu banyak sekali gambarnya. Ada gambar racun, tengkorak, lalu ada obat-obatannya, lalu ada suntikannya, lalu ada organ tubuhnya, lalu ada orang yang jika terkena narkoba itu seperti apa. Nah, itu adalah ketertarikan bagi masyarakat ingin melihatnya. Itu adalah persuasif. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk melihat iklan tersebut melalui gambar, melalui warna, dan melalui teks yang jelas pada iklan tersebut. Nah, itu adalah struktur bahasa dalam iklan. Nah, penugasan hari ini, yang pertama, kalian lihat iklan pada PDF yang telah Ibu berikan. Nanti kalian lihat di PDF bentuk iklan tersebut. Lalu kalian tuliskan struktur isi pada iklan tersebut dan jelaskan penggunaan bahasa sesuai dengan struktur bahasa pada iklan tersebut. Nah, di sini kalian dalam menentukan struktur isi cukup dibuat bagan seperti tadi. Kalian lingkari saja atau kalian jelaskan struktur isi di bagian butir utama itu di mana, badan atau body copy itu di mana, dan penutupnya itu di mana. Lalu jelaskan penggunaan bahasanya. Tadi penggunaan bahasa ada 2, penggugah, informatif, dan persuasif. Kalian jelaskan penggugah, bahasa penggugah itu di dalam lowongan pekerjaan di situ, di iklan tersebut itu tuh apa. Lalu informatif, bahasa yang digunakan itu seperti apa, lalu persuasifnya seperti apa. Itu kalian jelaskan satu persatu. Oke? Dan catatan, tugas dikerjakan masing-masing dan tidak boleh mencontek teman. Oke? Baik, jika materi yang tadi Ibu jelaskan masih kurang dimengerti, boleh nanti menanyakan Ibu lewat via chat WA ya. Nah, kalau misalnya masih ada kurang jelas mengenai penugasannya pun boleh WA Ibu untuk dijelaskan kembali. Seperti itu, semoga materi hari ini dapat dipahami dengan baik dan tugasnya dikerjakan, jangan sampai telat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.